Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, balik lagi ke video kali ini. Kita akan membahas tentang pembahasan soal KSN, yaitu kompetensi sains minimum oleh saya, Restu Azhara Fatma. Oke, silakan disimak. Untuk soal pertama yaitu banyaknya bilangan asli N kurang dari 800 sehingga 8 membagi N per 5, namun 8 tidak membagi N adalah. Nah, pembahasannya. Nah, untuk kali ini pembahasannya yaitu perhatikan kita akan membagi dua kasus, yaitu untuk pembahasan kali ini yaitu perhatikan kita akan membagi dua kasus, yaitu untuk N per 5 bilangan bulat dapat dimisalkan N sama dengan 5P. Untuk P bilangan cacah maka diperoleh N per 5 sama dengan 5P per 5 sama dengan P. Perhatikan juga bahwa 8 membagi N per 5 maka dapat dimisalkan P sama dengan 8R. Untuk R bilangan cacah sehingga N sama dengan 40R, mengingat 8 tidak membagi N, maka jelas hal ini kontradiksi dengan N sama dengan 40R sama dengan 8 dikali 5R. Jadi untuk kasus N per 5 bulat tidak ada yang memenuhi, tidak ada N yang memenuhi. Yang kedua, untuk kasus yang kedua, N per 5 bukan bilangan bulat. Dapat dimisalkan bahwa N sama dengan 5P ditambah Q. Untuk P bilangan cacah dan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, maka diperoleh N per 5 sama dengan 5P ditambah Q per 5. Sama dengan P ditambah Q per 5 sama dengan P. Perhatikan juga bahwa 8 ini membagi N per 5, maka dapat dimisalkan P sama dengan 8R untuk R bilangan cacah, sehingga N sama dengan 40R ditambah Q, maka N kurang dari 800, sehingga N kurang dari 800 ini dapat kita jabarkan 40R plus Q dikurang 800, di mana R-nya kita dapat yaitu kurang dari sama dengan 19. Diperoleh untuk R elemen dari R ini yaitu 0 sampai dengan 18, dan karena 0 sampai dengan 19 ini terdapat 20 nomor, jadi NR jadi bilangannya yang diperoleh yaitu 20. NR sama dengan 20. Nah, untuk 20 sama dengan 4 dikali 5R sama dengan 20. Karena 8 tidak membagi N, maka ada 4 buah untuk setiap R dengan Q 1, 2, 3, 4. Jadi jelas bahwa banyak R yang memenuhi adalah 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi banyak N yang memenuhi adalah 80. Untuk soal kedua yaitu sejumlah siswa mengikuti ujian komposisi soal berikut. Yang pertama, bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan benar atau salah. Bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan, yaitu pilihan A, B, C, D, dan E. Banyak siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban yang sama persis, baik pada bagian pertama maupun kedua adalah, untuk pembahasannya, yaitu perhatikan bahwa pada bagian pertama itu terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan. Artinya terdapat 2 pilihan dengan 3 soal, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemungkinan jawaban berbeda. Sedangkan pada bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan, artinya terdapat 5 pangkat 5 sama dengan 3125. Kemungkinan jawaban yang berbeda. Sehingga banyak total kemungkinan jawaban yang berbeda adalah kemungkinan pertama yaitu 8, kemungkinan kedua yaitu 3125, kita kalikan 8 dikali 3125 ini hasilnya 25.000 kemungkinan. Dengan prinsip sangkar burung, agar terdapat 2 siswa dengan jawaban yang sama persis pada kedua bagian soal, maka banyak siswa minimal adalah 25.000 ditambah 1. Jadi 25.000 satu siswa. Di soal nomor 3, jika N adalah bilangan asli sehingga 4N ditambah 808 dan 9N ditambah 1621,
merupakan bilangan kuadrat. Maka N, soal nomor 3, kita perhatikan, kita misalkan di sini 4N ditambah 808 sama dengan 4 dikali N plus 202. Artinya N plus 202 juga merupakan bilangan yang berikut. Misal, N plus 202 sama dengan A kuadrat. Dan 9N ditambah 1621 sama dengan B kuadrat, maka diperoleh 9N ditambah 1621 sama dengan B kuadrat. Kita jabarkan lagi menjadi 9 dikali N ditambah 180 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. 9 dikali N plus 202 dikurang 22 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Nah, N ditambah 180 di sini kita jabarkan lagi menjadi N ditambah 202 dikurang 22. 9 dikali A kuadrat dikurang 22. 202-nya ini kan tadi sudah kita misalkan menjadi A kuadrat. Ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Untuk 9 dikali A kuadrat jadi 9A kuadrat. Terus 9 dikali 22 ditambah 1 menjadi minus 197 sama dengan B kuadrat. 9A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 197. 9A kuadrat dikurang B kuadrat kita jabarkan menjadi 3A plus B dikali 3A min B sama dengan 197. Karena 197 ini bilangan prima, sehingga 3A ditambah B sama dengan 197 dan 3A dikurang B sama dengan 1. Sehingga 3A ditambah B 197, terus 3A dikurang B sama dengan 1. Kita tambah, kita eliminasi dan substitusi, maka kita eliminasi, maka menghasilkan 6A sama dengan 198, di mana A sama dengan 33. Jadi, N plus 202 sama dengan A kuadrat, terus menjadi N 202 sama dengan 33. Tadi A-nya sudah kita dapat, yaitu 33 menjadi 33 kuadrat. Terus N ditambah 202 sama dengan 1089. Untuk mendapatkan N berarti 1089 dikurang 202, di mana hasil N yaitu 887. Soal keempat, yaitu suatu barisan bilangan bulat U1, U2, dan U3 memenuhi UN ditambah 1 dikurang UN, di mana 1 jika N ganjil dan 2 jika N genap. Terus jika U1 ditambah U2 sampai dengan U20 360, maka nilai U1 sama dengan, pembahasannya perhatikan misalnya U1 sama dengan A, diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah 1, U3 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2, U4 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1, U5 sama dengan A ditambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2 sampai dengan U20, yaitu sama dengan A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 sampai dengan ditambah 1. Ini kita jumlahkan semua, menghasilkan U1 ditambah U2 sampai dengan ditambah U20 sama dengan 20A ditambah 1 dikali 19 ditambah 17 ditambah sampai dengan ditambah 1, terus ditambah dengan 2 dikali 18 ditambah 16 sampai dengan ditambah 2. Nah, ini terus berlanjut sampai dengan 360 sama dengan 20A ditambah 100 ditambah 180. 360 sama dengan 20A ditambah 280. 20A sama dengan 360, kita kurangkan 280 sehingga 20A sama dengan 80 dan A kita dapat sama dengan 4. Soal nomor 5 yaitu suatu polinom Px memenuhi P X ditambah 2 per X
sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X ditambah X pangkat 3 ditambah 8 per 2 X pangkat 2 ditambah 3. Nilai dari P1 adalah, nah untuk pembahasannya, P dikali X ditambah 2 per X sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X ditambah X pangkat 3 ditambah 8 per 2 X pangkat 2 ditambah 3. P dikali X ditambah 2 per X sama dengan, nah yang ini kita jabarkan, X pangkat 3 ditambah 1 per X kita jabarkan menjadi X pangkat 2 ditambah 4 per 2. 4 per X pangkat 2 ditambah X per 2 ditambah 1 per X ditambah 3. Nah untuk P ini X ditambah 2 per X sama dengan X kuadrat ditambah 4 ditambah 4 per X kuadrat ditambah 1 per 2 dikali X ditambah 2 per X dikurang 1. P dikali X ditambah 2 per X sama dengan, kita dapatkan dan selanjutnya kita kelompokkan dengan bagian-bagian yang mempunyai pangkat 2, yaitu X ditambah 2 per X pangkat 2 ditambah 1 per 2 dikali X ditambah 2 per X dikurang 1. Misalnya, X ditambah 2 per X kita misalkan menjadi Y. Maka diperoleh PY sama dengan Y kuadrat ditambah 1 per 2Y dikurang 1. Jadi untuk P1 jadi 1 kuadrat ditambah 1 per 2 dikali 1 dikurang 1. 1 kuadrat menjadi hasilnya 1 ditambah 1 per 2 dikali 1 menjadi 1 per 2 dan dikurang 1 hasilnya yaitu 1 per 2. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.